Eh, Baik, saya Wali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, Bapak dan Ibu, sambil bertugas, ada yang bertugas, ada juga yang standby. Kali ini masih tetap acara di matrikulasi, walaupun namanya matrikulasi sebetulnya adalah satu proses bagaimana eh, mendekatkan cara berpikir kita dari di lapangan dengan cara berpikir di akademik ya. Nah, itu jadi pengenalan-pengenalan budaya akademik. Oleh karena itu, sebelum masuk kepada dosen-dosen yang pengampu mata kuliah terkait, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bisa diskusi dengan saya bagaimana pola perkuliahan di akademik, satu. Yang kedua, nanti bagaimana strategi menyelesaikan perkuliahan itu tepat sasaran sesuai dengan harapan tentunya harapan Bapak dan Ibu agar lebih cepat, aman ya dan bisa cepat selesai. Seperti itu. Oleh karena itu, pada sesi matrikulasi ini eh, kita ingin melatih untuk menyampaikan pandangan atau pendapat ya atau pertanyaan apapun yang ada di dalam eh, pemikiran kita ini yang berkaitan dengan kegiatan di pekerjaan tentunya yang bisa dibagi dengan kita semua. Pada kali ini adalah eh, sesinya Pak Hendrik ya untuk menyampaikan paparannya. Kemudian ada lagi yang lain selain Pak Erik, Bu Delia, Pak Gaus Saja. sudah, Cuman Pak Hendrik aja, Pak. cuman Pak Hendrik ya. Yang sudah Ya, tolong di list Bu, ini siapa aja yang sudah Bu Delia? Pak Gaus kalau nggak salah udah ya. iya Pak. Pak Gau Terus sudah sama Pak Andi. Nanti mm-mm. ada list, Pak. Boleh, nanti di list itu semua. Kemudian dari Pak ini saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri Pak Anwar sebelum masuk ke Pak Hendrik. Pak Anwar, Pak Togi dengan Pak Ega. Silakan Pak. Pak Anwar dan barangkali bisa di copy Pak Anwar. Iya Pak. Ya silakan Pak Anwar memperkenalkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Anwar Husaini, kerja di PT PDC, umur 35 Pak. Bidangnya apa Pak sekarang? Posisi? Posisinya Kembos Pak, Kembos di wilayah Sumatera, Kalimantan. wilayah Kalimantan Pak. Oh, di wilayah Kalimantan. Baik, terima kasih Pak Anwar. Berikutnya adalah Pak Togi. Atau Pak Ega. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ega Parikesit, Pak. Mhm. Saya di lokasi eh, area Jawa sekarang di Rig LTO 750. Asal saya dari Purwokerto, Pak. Hmm. Posisi Pak? Posisi Kembos. Oke, bos. Oke, good. Terima kasih Pak Ega. Berikutnya adalah Pak Martua, Pak Togi. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam. Perkenalkan nama saya Marto Togi Simatupang atau bisa dipanggil Togi. Uh, Saat ini saya lagi incas di daerah Subang, daerah Jas Pak. Hmm. Umur saya 49 tahun. Itu aja Posisi? dari saya. Posisi di daerah Jawa Barat Pak, Subang. Enggak, Lagi jabatan? incas jabatan Kembos Pak. Oh, Kembos. Alhamdulillah, Kembos. Bisa dijelaskan sedikit Pak Togi, Kembos itu apa tugasnya? Kembos itu tugasnya adalah memastikan
makanan itu tercukupi untuk untuk semua karyawan yang berada di lokasi, memastikan bahwa semua peralatan tercukupi dan memastikan juga semua pekerjaan yang dilakukan oleh anggota kita dikerjakan dengan standar SOP dengan benar, Pak. Oke, Itu itu salah satunya. FB atau room juga? Iya, Pak, semuanya, Ya. Pak. Oke, Cuma jadi saat ini kita masih sedikit, Pak. Jadi untuk saat ini kita agak sedikit POB-nya, berapa gitu, Pak. jumlahnya, Pak? Sekitar 30-an, Pak. 30-an. Karena Oke, ya. sumber ini kebetulan servis, Pak. Oke. Siap. Kalau Pak Ega? Saya lagi posisinya rig service juga, Pak. POB sekitar kurang lebih 70 orang. 70 orang. Jadi dia menangani berarti fungsinya untuk penginapan, laundry, makanan, dan Laundry. minuman ya? Betul. Siap. Oke, good. Baik. Itu yang disebut di wilayah Kembos ya. Jadi penanggung yang itu. Mes ya, ada mesnya juga ya Pak ya? Kami di ini, Pak, di Portakem lah kalau di lokasi itu Ya, kan. di camp ya. Betul. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih. Sambil nunggu juga yang lain, kami persilahkan barangkali Pak berikutnya adalah Pak Hendrik untuk memaparkan mengenai sama juga nih dinamika di industri ya di daerah Freeport barangkali. Pak Hendrik silahkan waktunya, kami persilahkan. Ya, selamat malam Pak Rohyan dan Malam. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kali ini ingin saya share tentang yang saya sudah buat. Saya perlu share ini ya Pak ya? Boleh. Bisa share screen-nya, Bu Delia, untuk Pak Hendrik. Ya. Baik. Bisa kebaca Pak? Ya, boleh. Dibesarin aja ya. Ya, bisa kebaca ya Pak Rohyan? Siap, bisa. Oke, kali ini saya membuat tugas makalah dengan judul Kebutuhan Tenaga Kerja OAP. OAP itu maksudnya orang asli Papua, terlatih di MES Superblok Kenanga, Riskem Tembagapura, Freeport Project, yang kebetulan tempat saya bekerja saat ini. Saya langsung lanjut ke pendahuluan ya Pak ya. Latar belakangnya PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport McMoran, FCX, dan Mining Industry Indonesia. PT FI menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Freeport McMoran atau FCX merupakan suatu perusahaan tambang terkemuka dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. FCX merupakan perusahaan tambang penghasil tembaga terbesar di dunia dengan area tambang di Papua, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Main ID adalah holding industri pertambangan Indonesia dengan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah, PT Freeport Indonesia merupakan anggota holding. Saat ini PT FI menerapkan teknik penambangan bawah tanah. Biji hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan reagen berbasis alkohol dan kapur untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas, dan perak. Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di Pelabuhan Amapari menggunakan pipa sepanjang 110 km. Setelah kering, konsentrat dikirim ke pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri. Dari data di atas, proses penambangan bawah tanah, pabrik pengolahan, dan proses pengapungan berada di area Highland, yaitu dari MP72 sampai MP74, dan ditambang bawah tanah. Untuk menunjang operasional tersebut, sebagian besar karyawan PT FI maupun kontraktornya tinggal di area Riskem atau MP72. Saat ini ada kurang lebih sekitar 13.000 karyawan yang tinggal di area Riskem. PT Pangansari Utama sebagai perusahaan penyelenggaraan catering, housekeeping, dan logistik telah melayani PT FI lebih dari 20 tahun.
untuk mensupport kebutuhan catering karyawan baik karyawan yang bekerja di tambang bawah tanah, pabrik pengolahan, maupun karyawan yang sedang beristirahat di kamar mereka masing-masing di Riscamp, dibangunlah dapur dan mes Superblok Kenanga Riscamp. Mes ini menyediakan pelayanan catering maksimal mencapai 25.000 packs dalam satu hari. Dalam operasional sehari-hari, mes Superblok Kenanga ini memiliki karyawan sebanyak 265 orang dengan operasional 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Untuk saat ini, makanan yang dikirim ke area tambang bawah tanah sebagian besar merupakan meal box, kurang lebih sebanyak 10.000 meal box per harinya. Jumlah ini kian meningkat setiap harinya menyesuaikan operasional PT FI yang sedang gencar dalam pengembangan tambang bawah tanah ke beberapa lokasi baru. Dengan semakin meningkatnya operasional PT FI di tambang bawah tanah, meningkat pula tuntutan operasional terhadap PT Pangansar Utama dalam pelayanan catering di bawah tanah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, PT Pangansar Utama sangat membutuhkan tenaga kerja yang handal dan terlatih dengan baik demi mengimbangi pengembangan operasional PT FI di area tambang bawah tanah. Ditambah dengan munculnya Raperda Mimika yang baru yang mengatur tentang muatan tenaga kerja lokal, PT Pangansar Utama mempunyai tantangan yang cukup banyak ke depannya. Rumusan masalah dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang kurangnya tenaga kerja orang asli Papua yang terlatih di mes Kenanga Superblok. Dengan adanya Raperda Mimika yang baru, muatan tenaga kerja terutama OAP lokal di PT Pangansar Utama harus ditingkatkan secara bertahap setiap tahunnya. Tujuan makalah ini ditulis agar dapat mengidentifikasi solusi-solusi baru terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi di mes Superblok. Bab 2 kajian pustaka, landasan teori. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja. Masalah ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Unsur penting dari ketenaga kerjaan adalah tenaga kerja. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 2003 yang disebut adalah tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan termasuk bagian dari tenaga kerja adalah pekerja atau buruh yang menurut undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi, terjadi berbagai perubahan termasuk dalam bidang ketenaga kerjaan, di mana dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya seperti halnya yang dibahas dalam buku Peraturan Pelaksana UU CK di bidang ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 tentang ketenaga kerjaan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang, laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau yang telah melakukan pekerjaan, baik yang berada di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan buku berjudul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia karya Suratman yang telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan mengenai hak asasi manusia atas pekerjaan yang harus terpenuhi. Dari beberapa definisi tentang tenaga kerja tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tenaga kerja dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengumpulan ketenaga kerjaan yang tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia, lanjut usia, dan anak-anak. Berdasarkan batas kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja
maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah, mahasiswa, para ibu rumah tangga, dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. C. Berdasarkan segi keahlian dan kualitasnya dan pendidikannya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contoh pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. 2.2, tinjauan pustaka. Penulis mencoba mencari beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan makalah yang penulis lakukan. Penelitian pertama yang penulis berhasil temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ari Januar 2019 yang berjudul Peluang dan Tantangan Orang Asli Papua dalam Menghadapi Perkembangan Industri di Kabupaten Teluk Bintuni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peluangnya dan tantangan orang asli Papua dalam menghadapi perkembangan industri Teluk Bintuni. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Silviana Kawatau 2020 yang berjudul Pengaruh Sistem Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan pada Sektor Perhotelan di Kota Jayapura. Adapun tujuan penulisan tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada sektor perhotelan di Kota Jayapura. Bab 3 pembahasan. 3.1 analisis pembahasan. Dengan munculnya Raperda Mimika yang baru, setiap perusahaan yang berada di Kabupaten Mimika wajib menyerap tenaga kerja lokal, terutama orang asli Papua (OAP) sebanyak 70%. PT Pangan Utama saat mempunyai sebanyak 1.500 karyawan dan baru menyerap karyawan OAP sebanyak 30% saja. Kedepannya, PT Pangan Utama berkomitmen untuk menambah porsi karyawan OAP setiap tahunnya. Untuk karyawan yang bekerja di Mes Kenanga Superblok, dari total 265 karyawan, ada sekitar 62 orang OAP atau 23% dari total keseluruhan karyawan Mes Kenanga Superblok. Dari 60 orang tersebut, hanya 4 orang saja yang berfungsi menjadi cook atau koki. Terampil adalah data di karyawan di Mes Hall Kenanga Superblok. Lampir bagannya. Jabatan staff itu supervisor sampai manajer, non-Papua 15, OAP-nya cuma 2. Mes attendant itu kurang lebih seperti waiter, steward, digabung semua di situ. Jadi multifungsi, itu kurang lebih non-Papua 80 orang, OAP-nya 56 orang. Cook itu non-Papua ada 80, OAP-nya baru 4. Driver atau supir non-Papua semua. Storeman maksudnya 9 orang non-Papua, admin non-Papua 2 orang. Dimulai dari tahun 2022, pengganti karyawan yang pensiun, meninggal, resign, ataupun PHK, sebagian besar digantikan oleh OAP. Permasalahan muncul ketika perusahaan hendak mencari karyawan OAP untuk di bagian dapur atau bekerja sebagai cook. Karena sampai saat ini PT Pangan Utama cukup kesulitan mencari karyawan pengganti dari OAP yang sudah punya pengalaman kerja atau terlatih di bagian produksi makanan. Akibatnya pergantian karyawan yang dimaksud di atas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat terpenuhi. Sementara operasional PT FI di tambang bawah tanah dan pabrik pengolahan terus berjalan dan berkembang setiap saat. 3.2 pembahasan solusi. Untuk mengatasi masalah yang dimaksud, adapun langkah-langkah yang diusulkan oleh penulis adalah 3 solusi jangka pendek, melakukan in-house training terhadap karyawan mes attendant PT Pangan Utama yang berpotensi untuk menjadi ataupun mempunyai minat menjadi seorang koki dengan pihak ketiga. Solusi jangka panjang, membentuk departemen training untuk menceritakan karyawan yang terlatih, membuat training center di Timika untuk melatih karyawan yang sudah lama bekerja di PT Pangan Utama maupun karyawan yang baru bergabung. Trainer dan pengajar untuk training center ini maksud bisa diambil dari pimpinan lokasi di job site dan dari lembaga pendidikan terkait baik di Papua maupun luar Papua. Untuk pimpinan lokasi yang dimaksud harus mempunyai sertifikasi
dan kualifikasi. Menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah pariwisata atau perhotelan yang ada di Kabupaten Mimika ataupun kota lain di Papua untuk mendapatkan tenaga terlatih dan terdidik yang baru. Kesimpulan, munculnya Raperda Mimika Papua yang mewajibkan karyawan yang bekerja di Kabupaten Mimika 70% adalah orang asli Papua. PT Pengasuh Utama mengalami kesulitan dalam mencari karyawan terlatih OAP untuk dipekerjakan sebagai cook. Masih banyak slot karyawan pengganti yang belum terisi. Manajemen PT Pengasuh Utama harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut di atas demi mengimbangi perkembangan PT FI terutama dalam menunjang operasional tambang bawah tanah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hedi. Demikian Bapak dan Ibu paparan dari Pak Hendrik. Mohon tanggapannya atau responnya ya dari paparan Pak Hendrik. Dari saya, apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik, saya sudah bisa menangkap bahwa itu aja saran dulu mungkin dari saya ya Pak Hendrik, saya kasih Ya, Pak. saran. Permennya dulu Pak, saya cari permennya nggak ini ya. Raperda bukan permen, raperdanya. Raperdanya kalau nggak salah 2004 ini baru akan dimunculkan, Pak. Belum ya. Baru Kalau ada diajukan. draftnya bunyinya jadi ini bagus itu. Baik, Ya. Pak. Siap, itu Raperda nanti diambil sebagai dasar bahwa harus ada merupakan satu kebijakan apa ya, keharusan lah ya sekarang bahwa putra daerah itu menjadi mayoritas di tempat wilayahnya untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Tadi adalah kurang lebih sekitar 60 atau 70%. Sementara yang eksis sekarang 23%. Ya. Iya. Jadi ada gap. Jadi ada masalah ini sekarang gitu kan. Jadi ada masalah dari sisi jumlah gitu kan. Dari sisi jumlah ada masalah. Itu yang dipaparkan. Kalau saya ringkas apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Jadi existing yang menyediakan itu baru 23%. Kemudian pengguna di salah satu unit di Mess Hall Kenanga ya, itu yang tadi jumlahnya adalah 265, masih juga timpang baru 23%. Nah, persoalannya dari sisi jumlah belum bisa dipenuhi, kemudian tantangannya dari standar ya, itu mungkin kata standar yang dimunculkan, Pak. Betul. Jadi putra daerahnya banyak gitu. Tapi apakah bisa memenuhi standar kualifikasi unit-unit pekerjaan itu yang jadi tantangannya. Sehingga baik itu dari sisi jumlah yang memang ada hubungannya juga dari sisi kualitas, maka akan terjadi kekurangan. Nah, kekurangan ini ada dua pendekatannya nanti ya, pendekatan bisa ditangani secara internal dan bisa ditangani secara eksternal. Ini gambarannya seperti itu ya Pak ya. Jadi Betul, Pak. bagus tadi disampaikan oleh Pak Hendrik gitu, untuk dari sisi perusahaan PSU harus sudah ancang-ancang untuk mempersiapkan hal ini. Dari sisi kebijakan pemerintah ya atau perusahaan, maka untuk memenuhi yang 70% itu harus segera. Kalau tidak nanti akan terjadi krisis juga. Dan ini akan merembet kepada krisis sosial gitu kan. Iya. Jadi merebak ini nantinya akan sensitif ini. Nah, jadi ini itu menurut Pak Henry ini harus ada satu political will yang kuat untuk bagaimana menangani ini, baik dari sisi itu perusahaan ya PSU ataukah Freeport atau mungkin juga pemerintah atau juga kita. Jadi kalau dari sisi kita mungkin ini ada peluang juga Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita bergerak di sisi ini? Oleh karena itu bagus Bapak dan Ibu sekarang untuk melengkapi kelengkapan akademiknya ya. Kalau kompetensi saya percaya ya udah puluhan tahun bekerja di industri ini, baik itu di industri catering, perhotelan maupun dunia pariwisata. Namun nanti kelengkapan kita untuk menyiapkan itu dari mulai saat sekarang sebetulnya ini jadi satu tantangan buat kita semua. Itu barangkali ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Ini isunya sangat sangat aktual ya Pak Hendrik. Ini harus memang saran saya sih ini topik ini bagus untuk diangkat menjadi isu judul skripsi ya.
Rencananya untuk begitu, Pak. ya siap. Nanti tinggal variabel masalahnya ini adalah eh, kan ini supply and demand gitu kan. Demand-nya tinggi, supply-nya rendah, baik di sisi jumlah maupun sisi kualitas gitu. Ini sumber daya manusia mungkin kaitannya. Itu barangkali ya Pak Henry ya. Iya, Pak. Baik Bapak dan Ibu, ada tanggapan atau dari Pak Henry ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Dari yang lain teman-teman? Jadi ini bisa dilihat dari sisi luas ya, bahwa ini salah satu titik aja ya. Karena itu ada berapa spot ya, ada berapa area ya Pak di sana tuh ya. Ini Kenanga salah satu area. Yang area yang lainnya berapa jumlahnya Pak? Jumlah apanya nih, Pak? Mess hall-nya kan ini tadi kita bicara hanya di skop Kenanga aja. Kalau area lainnya untuk yang dilayani ada 1 di Graceberg, dua di Tembagapura, Mhm. terus 1 di 38 di 38, Lowland, oke. 1 di Base Camp di dekat Timika, dan 1 di Portside. Ya, kurang lebih sekitar 5 ya, atau sampai Ya. 6 kan gitu kan gitu. Betul. 5 sampai 6. Oke, nah ini baru Bapak bicaranya satu kasus aja dulu gitu ya. Yang 265 itu baru terisi sekitar 23%. Itu pun hanya lebih menyukai ke services ya Pak ya. Iya, Mas Pak. attendant ya. Betul, Pak. Karena memang Paling servis paling mungkin paling tenaganya mudah. masih bisa dilatih di on the spot ya, Pak ya. Iya, siap. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin menanggapi, merespon atau pertanyaan dari sana. Bu Pipi, selamat malam. Pak Indra, selamat malam. Pak Gupron. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing. Assalamualaikum Pak, Pak Rohan, Pak Hendrik, silakan, Pak izin. Gawas. Mhm. Pak Hendrik, selamat malam Pak Hendrik. Malam, Pak Gaus. Pak Apu aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Ini hanya sekedar mungkin apa namanya tadi makalah yang Bapak sampaikan itu insya Allah saya ini apa ya apa ikuti dari penyaluran sampai akhir. Memang tadi saya menyimak ada beberapa permasalahan yang berada di sana ya Pak, baik operasional, baik mesnya, tempat penginapan maupun dari segi F&B-nya ya Pak, serta pelayanan ya Pak ya. Nah, mungkin yang saya mau tanya nih Pak Henrik, apakah di sana itu dari segi alur in out-nya apakah sudah sesuai dengan SOP di sana atau misalkan kan begini Pak, biasanya kita kalau kurang orang kan biasanya kita pakai nambah peralatan gitu Pak, rumusnya biasanya kita orang operasional itu seperti itu, sehingga memang ketika terjadinya kurang orang, sehingga untuk mengantisipasinya ya dengan nambah peralatan, mau volumenya ditambahkan atau kan peralatannya kita di-upgrade lebih canggih lagi. Itu Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Hendik, Pak Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Ya, makasih Pak Gaus. Jadi untuk peralatan menurut saya, jadi gini, untuk di Freeport ini memang nggak kebalik. Sebutan untuk mes itu adalah kafetaria ya atau ruang makan. Sedangkan untuk tempat tinggalnya itu kami sebut barak. Itu yang agak sedikit membedakan dengan lokasi-lokasi lain. Nah, untuk di mes kami, di dapur kami itu, peralatan kami itu bisa dibilang sudah cukup standar dengan sistem yang di hotel ya. Cuman memang untuk lebih ke catering, super catering seperti yang di
yang saya pernah lihat untuk mensupport di in-flight catering di Arab itu memang belum sampai ke sana. Itu karena kami juga mesti mengikuti kebijakan dari Freeport itu sendiri. Karena pengadaan peralatan semua itu memang semua atas persetujuan dari PT Freeport Indonesia juga. Kebetulan Pak Rohyan juga sudah sempat mampir melihat dapur kami. Jadi memang ya untuk peralatan sudah cukup yang standar ya untuk skala hotel begitu Pak. Itu kurang lebih. Ya baik, terima kasih Pak Hendrik informasinya. Baik, Pak Gaus, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, Pak Hendrik. Jadi memang aspek lain, kalau menurut tadi apa paparan Pak Hendrik, dianggap tidak jadi persoalan, ya, dibatasi lah ya. Jadi sekarang justru lebih fokus ke SDM-nya, ya. Di mana SDM yang existing aja, yang sekarang ada masih juga permasalahan. Belum lagi kalau ada Perda yang tadi menginginkan dari 30 beralih ke 70% putra daerah orang asli Papua. Jadi itu yang jadi tantangan buat kita semua, baik sebetulnya baik masyarakat maupun perusahaan ya, siapapun juga sebetulnya, karena tidak boleh dibiarkan kalau untuk menuju pertumbuhan di 5-10 tahun yang akan datang. Saya kira itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Hendrik. Makasih. Iya, Silakan. Pak Rian, sedikit tambahan juga, Pak Gaus. Siap. Jadi sedikit tambahan untuk makanan yang kami sajikan ke karyawan Freeport itu ada beberapa sebagian beberapa 30% lebih itu memang sudah ada yang sudah kalau untuk frozen item seperti daging, ayam, daging sapi ya, ayam, ikan itu sudah dipotong semua. Itu sudah dipotong untuk siap dimasak. Jadi kami sudah tidak ada proses cutting lagi di situ. Terus untuk sayur-sayuran 80% itu sudah dipotong dan ada yang sudah setengah matang, sudah dimasak dan di frozen. Jadi memang itu sudah prosesnya ke sana dan ada seperti beberapa makanan ada yang sudah matang dikirim dari supplier kami. Jadi kami tinggal di reheat saja di dapur. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bumbu-bumbu juga di dapur kami itu sudah banyak yang sudah bumbu jadi. Jadi kami tidak perlu lagi untuk mengupas bawang, untuk menggiling cabai. Ya, kadang-kadang masih ya menggiling cabai untuk membuat sambal yang fresh. Tapi beberapa item itu semua sudah jadi. Kurang lebih begitu. Sekali produksi berapa portion? Berapa pack? Untuk satu hari kami 25.000 porsi, Pak. Dibagi 4 makan. Pak, dibagi 3 sampai 4 shift. 4 Untuk shift. beras sendiri kurang lebih 3 ton sehari. 3 ton sehari. Jadi itu kurang lebih itu jadi 25.000 itu beras 3 ton kurang lebih, vegetable 3 ton. Justru proteinnya 3 ya kalau nggak salah ya. 3 atau Ya, kalau untuk 3 ayam item. sendiri 2 tonan, Pak. Ya, Ayam kurang ya. lebih jadi sekitar Ya, 2 ton, 2 ton, 2 ton kalau 3 macam. betul, Pak. Ayam, ikan sama daging ya. Daging, ya. Jadi 6 ton. Itu gambarannya memang, dan itu peralatan sudah cukup bagus, cuman memang itu tadi di SDM memang jadi tantangan. Dan ini 1 kali 24 jam ya produksinya. Nah, ini tantangan buat kita ya sebagai yang memang terjun di bisnis catering di ini, baik juga untuk lembaga pendidikan sebetulnya. Belum ada supply. Ya, supply itu artinya lembaga yang memang khusus untuk menyiapkan industri yang besar ini, seperti halnya di PDC ya, di eh, Patra Kontraktor Drilling ya, Patra Drilling Kontraktor ya, belum ada juga. Ini memang akhirnya ya mengambil dari orang-orang yang punya pengalaman saja. Itu tantangan buat kita sebetulnya.
Baik, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin sharing? Atau Pak Ade mau presentasi dengan Pak Eman? Sudah siap nih makalahnya? Iya, silakan Pak Ade. Belum, Pak. Saya belum siap, Pak. Belum. Makalahnya udah ada nih. Udah masuk di saya. Saya Pak belum Eman, Pak, atau belum Pak, laptopnya ketinggalan di Saya belum pekerjaan Pak. siap, Pak, untuk Ah, makalah. siap. Mungkin bulan depan Ya. sudah bisa. Siap, siap. Persenan. No problem. Ya, mungkin minggu depan Pak Mungkin ya. bulan depan sudah bisa. Siap, Pak Ade dengan Pak Eman minggu yang akan datang ya. Ini sharing nanti kan ini boleh juga bertanya nanti Pak Hendrik itu yang penyaji kalau ada yang disampaikan itu apa berkaitan dengan persoalan yang tadi ya masalahnya. Yang jelas gap itu Oh, seperti itu. Pak Ryan, maaf Ya, Pak Eman. potong. Itu kan saya kan dari rumah sakit Pak ya. Mm-mm. Nah itu kan masuknya ke pariwisata atau gimana? Sebab dari segi ini sih saya untuk makalahnya itu kan atasnya itu pariwisata berlanjut tuh. Nah jadi aku di garis bawahin untuk ke bawahnya itu pakai rumah sakit Pak. Jadi nggak saya terus terang saya belum pernah gitu buat makalah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi itu untuk ini aja makanya mohon di review dulu kalau misalkan ini oke. Nanti saya minggu depan lah bisa untuk ininya. Mungkin ada tambahan gimana gitu. Nggak apa-apa. Berkelanjutan ya itu coba Ya saya betul. lihat Kan kalau Pak rumah Eman. sakit kan pelayanan juga Pak ya. Saya baik. Bidang Mohon untuk semua juga nih Bapak dan Ibu selintas kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eman. Mohon izin saya juga untuk berbagi ya sharing yang berkaitan posisi rumah sakit, posisi dapur, posisi FB service dan lain sebagainya. Jadi begini Bapak dan Ibu, pariwisata itu adalah sebagai fenomena manusia, ya, fenomena sosial dan peradaban manusia sejak abad 17, ya, yang disebut tadi revolusi industri itu, jadi nol revolusi atau era 1.0, ya, revolusi dari agraris ke mesin yang diawali dengan mesin uap 1.0, kemudian bergeser dari mesin uap di abad 18 ke mesin listrik, ya, dengan ditemukannya listrik, kemudian bergeser lagi di abad 19 adalah ke era 3.0 yaitu era komputerisasi, ya, komputerisasi atau apa namanya produksi massal melalui teknologi komputer. Kemudian 4.0 itu digitalisasinya berkembang menjadi yang sekarang ini dengan teknologi database, kemudian dengan AI, dan sekarang menuju ke 5.0 bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin mendekatkan hubungannya dengan manusia. Jadi artinya mencoba ilmu pengetahuan dan teknologi itu menggantikan fungsi-fungsi manusia. Bahkan robot-robot sudah mulai diproduksi, ya. Jadi fungsi-fungsi itu. Nah ini walaupun memang manusia tidak bisa digantikan oleh robot, tetapi ada kecenderungan bahwa manusia pencipta ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk mengambil peran secara, ya kalau bisa memang menciptakan manusia baru dengan teknologinya itu ke arah sana. Nah ini satu era di mana dengan arahnya era seperti itu sehingga mobilitas manusia itu semakin hari semakin cepat dan semakin masif. Di sanalah yang terjadi interaksi yang disebut dengan kegiatan pariwisata. Nah, kegiatan pariwisata itu akibat dari perjalanan seseorang
ya mobilitas seseorang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan maksud disebut money gitu kan. Nah, akibat dari kegiatan sosial masyarakat seperti itu muncullah apa namanya bidang-bidang lain yang ada urusannya dengan mobilitas manusia itu, ya. Ya, ada urusan transportasi, ada urusan akomodasi, ada urusan destinasi, ada urusan mais, ya, atau fungsi itu bisa disebut sebagai sebuah industri, ya, sebuah industri akomodasi, industri transportasi, industri destinasi, dan industri mais atau event. Nah, ini di dalamnya ini, di dalam akomodasi ini, ya, kalau dalam akomodasi itu ya seperti hotel, penginapan, ada apa namanya F&B, ya. Kemudian tadi ada housekeeping, ada F&B, ada other services, ya. Kemudian juga ada juga yang berkaitan dengan hospitality, hospital, ya, atau rumah sakit. Yang dalam konteks karena rumah sakit itu public service yang memang memberikan pelayanan kepada orang banyak, maka berkaitan dengan services itu yang disebut dengan hospitality. Jadi secara garis besar pariwisata ada dua, kita bagi. Pariwisata dalam konteks sebagai konsep apa namanya rangkaian kegiatan sosial masyarakat, maka itu bisa dilihat dari dimensi sosial, bisa dilihat dari dimensi lingkungan, dan juga bisa dilihat dari dimensi ekonomi. Sedangkan kalau industri yang sekarang digembar-gemborkan pariwisata itu lebih cenderung pendekatannya ke dimensi industri atau dimensi finansial atau dimensi ekonomi. Jadi sebetulnya unsur-unsur pariwisata itu sangat banyak, ya, kegiatan-kegiatannya. Itu ada di Undang-Undang Pariwisata tahun 2010, ya, nomor 9 tahun 2010, dan sub-sub daripada kegiatannya itu ada di sana. Jadi tinggal bagaimana merangkainya aja, Pak Eman. Jadi pariwisata secara garis besarnya, maka salah satu industri pariwisata itu adalah akomodasi, dan bagian dari akomodasi itu adalah F&B, yang memang F&B itu juga ada di kegiatan rumah sakit, ya. Nah, itu cara melihat rumah sakit juga kalau Bapak tadi mau membahas rumah sakit, cara melihat rumah sakit juga tidak hanya menyediakan apa namanya rawat rawat kesehatan, ya, medis, ya, tetapi ada juga yang non medis. Bahkan kalau memang kita pandai mengungkapkannya bahwa kegiatan non medis itu juga lebih berperan penting terhadap tujuan rumah sakit atau kesembuhan masyarakat. Nah, disinilah barangkali pentingnya services dari F&B di kamar, apapun juga untuk pasien. Itu sekarang sudah mulai ada kecenderungan bahwa rumah sakit itu bukan hanya sekadar pengobatan, medisin, tetapi lebih, apalagi kalau rumah sakit yang sifatnya lebih VIP, yang lebih bagus, maka servicesnya itu menjadi lebih dominan. Itu barangkali Pak Eman. Jadi tinggal bagaimana bisa mengaitkannya dari itu adalah satu rangkaian yang ada hubungannya dengan kegiatan pariwisata. Itu Pak Eman. Baik, Pak Rohim. Saya kan Ya. di rumah sakit juga kan di building manajemen ya Pak ya. Jadi di bawah manajemen, terus ada housekeeping, gardener juga. Ada istilahnya kalau di Ranaf kan istilahnya kayak ini ya, apa, reliper apa itu ya di Ranaf itu. Ya seperti rumah lagi Pak, gitu. Iya. Ya, rumah kayak gitu. Nah, oleh karena Jadi ya, itu, saya mohon izin, oleh karena itu kita yang memang bekerja di dunia itu, satu, kemudian kita yang mempelajari tentang hospitality, ya, keramah tamahan gitu. Dua, maka bidang-bidang apapun, ya, termasuk tadi rumah sakit, itu kita menganggapnya itu bagian daripada hospitalize gitu. Bukan hospitality maksudnya, bukan kesehatan gitu dari sisi kita. Jadi penting pada saat pasien reservation kamar itu harus sudah ada SOP yang bisa memberikan kepuasan kepada
pasien dengan cara digitalisasi. Sekarang kan kita diuber-uber, Pak. Kalau kita ke rumah sakit RSUD itu kita tidak ada suatu kepastian gitu kan untuk mendapatkan kamar dan lain sebagainya. Padahal dengan cara digitalisasi sebetulnya kita di rumah sudah tahu gitu bahwa okupansi bed ya kan atau BOR-nya di rumah sakit itu ya apa namanya kalau di hotel tuh apa namanya okupansi, kalau di rumah sakit kan BOR, bed on rate ya. Nah, kemudian harusnya itu sudah online cepat. Tapi kalau kita enggak, harus ada macam-macam dulu kan di sana. Nah, ini salah satu dari sisi pelayanan itu kurang bagus. Kemudian yang kedua, pada saat kita ongoing tinggal di rumah sakit, harusnya kita tuh dilayani menjadi bagian pelayanan seperti di hotel. Nah, itu bagus Pak, itu dimunculkan Pak. Bagi Ya, penanganan rumah sakit itu harus seperti hotel sekarang ini kita gitu dari sisi kita. kita udah menjalankan kayak service excellent semua. Jadi pelayanan Nah, betul. hotel itu saya terapkan di rumah sakit. Makanya langsung saya itu direkrut itu ke rumah sakit itu mau seperti hotel gitu pelayanannya Ya, gitu. bagus. Bagus Pak itu sebetulnya. Tetap Bapak itu di pariwisata, kemudian di hospitality gitu kan. Cuman operasionalnya adalah di rumah sakit, ya. Itu barangkali. Perbedaannya Ya. medis sama non medis sih. Gitu. Ya, justru yang non medis itu fungsi non medis atau boleh diteliti sebetulnya bagaimana tanggapan pasien terhadap layanan medis dan non medis gitu. Betul. Mana itunya. Jadi apa namanya bahwa masuk ke rumah sakit itu tidak hanya medisnya saja gitu kan. Jadi Betul. itu non medisnya juga menjadikan satu aspek yang memberikan kontribusi pengaruh terhadap pasien itu sehat ya, seperti itu. Barangkali itu betul dikaji lebih dalam lagi. Siap, Pak. Oke, Terima kasih, bagus Pak. Pak. Menarik Oke. itu, menarik. Saya sejak Baik, tahun Pak Rian. 2000 Pak, saya bergerak di outsourcing catering rumah sakit. Oh gitu, gizi ya Ya. kalau kata masuk ini. Nah, Kalau di saya kita sekarang menyampaikan gizi kan. saya menyampaikan sama direktur rumah sakit, Pak Direktur, ya karena tupoksi instalasi gizi itu kan sebetulnya dia adalah pengawasan, bukan Betul. produksi gitu. Ya. Nah, produksi itu wilayah kami, maka itu sebetulnya harusnya di outsourcing. Ada beberapa sekarang rumah sakit sudah outsourcing kan, Pak, sekarang. Ya, itu alasannya sekarang udah paham bahwa dengan cost yang sama, dengan budget yang sama, dihandle oleh pihak luar, ya kan? Maka terjadi efisiensi tenaga kita, ya, yang tenaga rumah sakit. Itu yang ditawarkan. Oke, bagus itu. Baik, ada lagi yang lain? Masih Assalamualaikum, ada Pak. waktu? Iya, oh, boleh. Siapa? Pak Rifki, silakan. Ya, telat masuk saya, Pak, jadi dengerin aja dulu. Ya, no problem. Gimana Pak Rifki? Iya, kalau tadi sempat dengar presentasi dari Pak Hendy ya, masih di tengah-tengah ya, dan Pak Salman tapi Pak Salman, Pak Gaus. Pak Kaos ya. Oh, Pak Salman yang kemarin. Ini Pak Gaus tadi yang respon. Iya, Pak Gaus ya. Ya sih, kalau dulu saya waktu di Pansari juga sama sih, kalau di Privat memang kendalanya kan dengan lokal people ya, Pak ya. Ya sempat chaos juga dulu kan, karena memang orang-orangnya kalau libur-libur gitu semua kan gitu. Sebenarnya sih bukan karena masalah kurang orang, tapi banyak orang juga sama. Dulu juga saya pegang yang Petrogas yang kecil tuh, Pak. Kalau waktunya libur-libur, dan kemarin juga saya terakhir pegang rig di Papua juga sama, Pak. Sabtu Minggu sepi tuh, Pak, nggak ada yang kerja. Gitu, kita kerja sampai kru inti kita tuh udah kewalahan gitu ya, Pak ya. Memang budaya di sana memang cukup seperti itu ya, Pak ya. Jadi mau itu dipenuhi 100% pun nggak akan gimana ya, nggak akan baik 100%, karena memang budaya di sana memang seperti itu, susah sih, Pak. Tapi memang Pansari cukup bagus untuk mengatasi hal-hal tersebut. Seperti yang tadi disampaikan bahwa semua bahan-bahan itu sudah jadi memang dikirim dari Surabaya dan dari Jakarta gitu, Pak. Jadi saya tinggal masak gitu kan. Bumbu juga tinggal ya udah ada, rendang tinggal
kalau memang belum dipotong ya tinggal dipotong, tapi kan sudah cutting semua di sana kan lebih enak sih Pak ya. Gitu sih. Jadi memang setiap lokasi atau setiap daerah itu ada ada sedihnya sendiri-sendiri Pak. Senang makanya kalau semua di lokasi itu senang gitu. Jadi beda-beda lokasi itu beda-beda pengalaman, memang nggak bisa disamain gitu Pak. Gitu Iya. sih Pak. Senang juga sih Pak. Siap, baik. Saya punya pandangan ya bahwa operasional catering industry itu karena ini punya karakteristik tersendiri. Pertama, dia adalah jumlahnya masif ya. Tadi hampir sekitar berapa ton tuh kalau beras aja 3 ya. Jadi kalau 3 kali 5 macam item kurang lebih 15 ton sekali produksi itu untuk foodstuff itu, commodities itu. Dari beras, vegetable, sama protein 3 macam. Itu kurang lebih itu 15 ton. Jadi itu yang sifatnya catering industri. Yang kedua, bahwa keterbatasan waktu ya. Time limitnya itu sangat terbatas ya. Jadi memang kan breakfast tidak bisa digeser-geser lagi, lunch tidak bisa digeser-geser lagi, ya itu yang jadi tantangan. Kemudian dinner dan supper juga itu. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Distribusi juga tidak hanya di mes, tidak hanya di tempat, bahkan harus masuk ke spot-spot operasional. Jadi dari 3 aspek itu bahwa untuk mencapai service excellent atau kepuasan itu memang harus dibahas secara menyeluruh ya. Jadi ternyata tidak hanya di dalam operasional teknis berkaitan karyawan, tapi juga harus dari sisi teknologi, kemudian dari supply chain, kemudian dari kebijakan. Sehingga 3 itu Pak Rifki punya peran. Artinya di top manager atau level itu juga punya paham bahwa ekosistem produksi itu seperti itu. Yang kedua di koordinator di middle-nya, bahwa di sana koordinasi lintas section atau departemen yang terkait, termasuk transportasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah di tingkat pelaksananya, di frontliner. Nah, yang berkaitan tadi dengan ekosistem seperti itu di catering industri yang sifatnya jumlahnya banyak, maka salah satu kebijakan yang harus juga dibuat oleh manajemen yaitu jenis foodstuff-nya atau bahan bakunya. Jadi bahan bakunya. Ada bahan baku yang ready to prepare, ada yang bahan baku ready to cook, ada yang bahan baku ready to heat ya. Bahkan ada bahan baku yang ready to eat ya. Kalau misalnya yang pengalaman saya lihat itu misalnya tempe goreng ya kan, misalnya itu kan ready to eat yang kayak begitu, yang sudah abon yang kayak gitu-gitulah ready to eat-nya. Jadi kebijakan menentukan jenis-jenis pengadaan bahan makanan yang sifatnya tadi ready to prepare ya, ready to cook, ready to reheat dan ready to eat ya. Itu juga menjadikan satu ketetapan yang harus ditetapkan oleh pimpinan puncak dan koordinator serta pelaksana. Itu jadi 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 satu tantangan lah kan gitu. Contoh jika misalnya kalau tadi dengan frozen ya, pada saat nanti proses towing dalam jumlah yang tonasenya tinggi kan nggak mungkin juga proses towingnya dengan cara manual gitu kan. Jadi harus ada teknologi tinggi yang memang punya komitmen, tidak hanya sekadar pengadaan tetapi memang maintenance operasionalnya harus terus. Jadi saya pikir untuk menghadapi industri catering yang seperti ini, itu sebabnya sebetulnya industri catering itu bukan hanya sekadar masak. Jadi di sini seluruh disiplin ilmu sangat terkait, baik itu tadi bidang teknik, kemudian bidang legal, kemudian bidang logistik ya, ini sangat membutuhkan. Jadi semangat sebetulnya buat kita-kita yang bergerak di dunia ini, masih banyak lahan yang harus kita berbagi ya ke masyarakat ya untuk ini. Nah, berkaitan dengan masalah tadi kebijakan, di satu sisi ada kebijakan daerah atau politik yang memang putra daerah harus jumlahnya tadi 70%, tapi dari satu sisi ada karakter budaya, tapi mau tidak mau kan
harus tetap jadi tantangan kita. Ini peluang buat ke depan, bahwa kalau tidak oleh kita, putra daerah juga, memang siapa lagi? Ya ini yang menjadikan harusnya kerja bareng ya, ada kolaborasi di antara instansi yang terkait. Ini sebetulnya yang menarik Pak Hendrik. Jadi saya juga masih tetap komunikasi dengan Nemangkawi Institute Pak Hendrik. Jadi sudah jadi dalam rangka mendukung itu. Jadi sementara si Nemangkawi Institute mintanya laundry sama room attendant dulu Pak, belum nyampe ke food production gitu ya, belum sampai ke kitchen. Betul Pak, Ini pemanasan iya. dulu itu kayaknya itu Pak. Iya, mungkin pemanasan dulu. Saya sedang ini dengan Bu Susan, tapi memang itu harus masuk juga ke Freeport-nya, ya itu untuk paham. Jadi tidak sederhana walaupun kita berbicara room attendant, pegawai laundry, tetapi merubah karakter tadi putra daerah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rifki, kita harus positive thinking dan kita harus dengan harus dengan cinta kasih lah. Kalau tidak, nggak akan selesai-selesai kan. Sementara kan nggak mungkin juga diambil dari luar daerah terus-terusan kan begitu, seperti itu. Itu yang menjadikan tantangan buat kita semua. Itu Pak Ya Henry. syukur-syukur ya apa yang terjadi di Pak Rifki itu nggak terjadi di kami. Kalau bisa sampai 100 orang libur di satu hari ya bisa repot. Iya. Yang di kami masih bisa kami atur untuk liburnya Masih Pak. punya ini, Ya. tergantung tadi leader-leadernya juga kan. Dan setiap saat harus diedukasi juga. Ya, memang itu tantangannya di situ Pak. Saya kira itu yang harus banyak saya ngelihatnya banyak putra-putra daerah itu yang memiliki mutiara-mutiara yang memang belum digosok sebetulnya, masih banyak sebetulnya yang untuk tantangan buat kita lah seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, masih ada waktu nih sekitar 17 menit. Malam Pak. Siap. Silakan. Mau sedikit saran dalam perekrutan tenaga lokal di saat kita berada di satu lokasi yang kita butuhkan itu, contoh kita membutuhkan 10 orang, sedangkan dari yang di yang 10 orang itu sudah termasuk mencakup kuota 75%. Nah, akan tetapi permasalahannya peminat dengan berbagai cara itu melebihi dari yang kita butuhkan Pak. Makanya sering terjadi perdebatan, ditambah lagi dengan orang-orang LSM yang ingin memasukkan anggotanya. Ini berlaku bukan untuk jam marketing dan seluruh saya rasa perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah. Untuk cara mengatasi ini gimana Pak? Iya, bagus itu. Memang gitu Pak. Jadi bagus pertanyaannya. Saya juga ya hampir 20 tahunan lah lebih gitu kan. Berhadapan dengan dinamika yang seperti ini. Jadi ternyata kita soal masak-memasak atau soal membersihkan kamar atau soal membersihkan public area tidak sederhana itu pada saat kita mau mengerjakan di rumah sakit nanti Pak Eman, kalau di rumah sakit RSUD di daerah mana Subang misalnya kan, daerah Sukabumi gitu. Nah itu akan muncul ya persoalan-persoalan yang tadi sama Pak Martua Pak Togi itu disampaikan Pak Togi. Jadi, nah oleh karena itu, nih disinilah barangkali kita sebagai akademisi bahwa suatu persoalan tidak hanya bisa dilihat, termasuk pariwisata ya. Jadi tidak hanya dilihat dari perspektif atau dimensi ekonomi semata. Jadi tujuan bisnis semata ya. Jadi juga harus menyeluruh. Kita lihat dari dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi lingkungannya kan gitu. Itu juga yang harus kita ini. Artinya kita sebagai leader Pak Togi, maka harus memiliki kemampuan yang sifatnya lebih menyeluruh, komprehensif. Jadi sebagai tukang masak, saya juga waktu itu mengisi makanan di rumah sakit Majalengka ya. Ternyata saya harus berhubungan dengan kejaksaan, ya kan? Sampai dipanggil dengan surat kuning itu, surat kertas merah itu tuh, merah pink itu ya.
yang harus hadir gara-gara soal masak. Jadi di sini saya melihat bahwa oh ternyata ya, jadi masak itu dalam konteks yang lebih luas lagi tidak hanya belajar bagaimana pengadaan makanan, memproses, menyajikan, tetapi harus paham juga bagaimana cara legalnya, bagaimana cara menghadapi sosial masyarakat setempat, bahkan sampai harus juga kita menguasai perilaku-perilaku preman setempat gitu ya, atau mafia setempat. Disinilah barangkali Pak Togi, kita tidak lagi menggunakan, tidak hanya sekadar menggunakan ilmu praktis hukum atau aturan, tapi komunikasi, pendekatan secara sosial dan budaya masyarakat itu penting juga. Nah, disinilah dituntut kita lebih matang lah, lebih dewasa. Jadi itu yang di persoalan yang dihadapi oleh kita. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada adalah yang paling tepat kita mengambil keputusan untuk kebutuhan yang ada di tempat pekerjaan seperti itu. Itu Pak Togi. Jadi artinya kembali lagi ke kondisi leadership-nya itu Pak Togi. Oke Pak, yang saya maksud di sini kan pada saat perekrutan itu kan kita dari perusahaan kita itu membutuhkan 10 orang. Kita sudah mengumumkan pada saat sosialisasi. Saya pernah mengalaminya waktu itu di tambang. Kita sudah mengumumkan bahwa kita hanya butuh sekian dengan asumsi untuk sedangkan yang mereka kita namakan kan lokal, sedangkan yang kita datangkan dari luar daerah itu kan menduduki posisi-posisi seperti skill ya, termasuk skill lah hitungannya koki, store, kembos, dan supervisornya. Nah, di satu sisi mereka itu pada saat kita sosialisasi, oke, tentu 10 orang. Tetapi setelah berjalannya waktu ada beberapa orang yang dengan berbagai cara ingin memasukkan saudara atau teman sebagainya. Maksud saya di sini, makanya sering terjadi chaos atau mereka dengan sendirinya kami putra daerah kami ingin bekerja. Nah, itu dilemanya kita di situ, Pak. Kalau langsung kita ibaratnya, kalau kita mau nampung semua, otomatis kan operasional kita bahkan bisa dibilang kita akan tutup buku di situ, Pak. Nah, di satu sisi di beberapa daerah atau beberapa tempat itu mereka tidak memahami prosedur-prosedur yang berlaku. Contoh pada saat perekrutan kan harus melakukan MCU. Ternyata setelah kita lakukan MCU, mereka ada yang bisa dikatakan konsultasi. Kalau mereka tidak mau tahu itu, makanya kita sering terjadi kan antara debat seperti debat kusir. Mereka di satu sisi mau kerja, di sisi kita terbetul masalah peraturan. Nah, maksud saya di sini Pak, cara mengantisipasi ini sering kita menggunakan orang ketiga atau yang disebut humas. Nah, tapi terkadang-kadang si humas ini kadang-kadang berdiri di dua kaki, Pak. Ujung-ujungnya seperti mungkin tempat lain, UUD lah. Nah, itu gimana Pak cara menghadapi situasi-situasi dan kondisi seperti itu, Pak? Terima kasih. Pak Togi, bisa dicoba di ini. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita berbicara melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan aturan, ya, peraturan perundang-undangan, dan dipahami oleh mitra kerja kita, masyarakat, kemudian LSM, aman gitu Pak. Iya Pak. Tapi kenyataannya kan tidak, di daerah itu tidak demikian. Jadi ada proses pemaksaan di luar ketentuan-ketentuan, aturan, norma, atau standarisasi. Begitu kan Pak? Iya betul Pak. Nah artinya bahwa kita sebagai seorang pemimpin memang dituntut untuk mendapatkan kematangan dalam diri kita. Seperti tadi yang Pak Togi sudah sampaikan. Bapak menghubungi humas, Bapak menghubungi preman, Bapak menghubungi tokoh masyarakat yang ada di sana. Jadi tidak lagi dengan menggunakan bahasa normal standarisasi. Jadi oleh karena itu, apa ya, istilah saya tuh ada yang disebut dengan istilah bina lingkungan, ya. Jadi di dalam setiap pekerjaan pemimpin kita di mana kita berada di daerah tertentu, kita tetap harus ada bina lingkungan, yaitu pendekatan-pendekatan kepada lingkungan di mana organisasi itu berada, Pak Togi. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata kegiatan-kegiatan kita ini tidak sederhana hanya melaksanakan SOP,
tidak hanya sekadar melaksanakan job description, tetapi juga ada aspek-aspek lain di luar itu yang memang ya itu ada seninya, Pak. Jadi seni kepemimpinannya itu ya. Termasuk dalam hotel juga sama sebetulnya. Pada saat itu tadi bisa menghadapi pajak naik menjadi seberapa 70%, kemudian nanti terjadi ketetapan kebijakan-kebijakan Pemda ya di dalam membatasi waktu kemarin itu, membatasi COVID ya, tidak boleh menerima tamu karena bla 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 gitu kan. Dari satu sisi bisnis harus jalan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu pengalaman teman saya juga gitu pada saat di COVID, bahwa satu sisi menjaga lingkungan jangan sampai ada kontaminasi dari COVID. Dari satu sisi bisnis kan harus jalan. Terus di satu sisi ya memungkinkan ini tapi harus dengan pelicin. Nah, jadi itu dinamika yang ada di organisasi kita. Oleh karena itu kita harus paham, tidak hanya sekadar organisasi manajemen ketentuan-ketentuan SOP atau kebijakan, tetapi budaya di mana kita berada, terutama daerah timur ya, mohon maaf, di daerah-daerah di luar Jawa, daerah timur itu ya di Sumatera sekarang udah mulai maju lah. Di daerah-daerah timur kemudian ini masih seperti itu. Mudah-mudahan ke depan sudah mulai paham seperti itu. Jadi teknik saya biasanya begitu, Pak. Kalau misalnya ada yang nitipin ini, ya pendekatan kepada ya kakeknya jangan terus kerja terus di sini, udah puluhan tahun kerja di sini kakeknya. Nah, nanti kita arahkan ke cucunya, kakeknya dirumahkan, cucunya baru masuk. Banyaklah seni-seni yang bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan ke arah sana. Gitu Pak Togi. Jadi bisa dipahami. Jadi ternyata tidak hanya sekadar mempelajari bidang itu saja. Itu Pak Togi jadi. Oke Pak, terima kasih Pak atas infonya Pak. Saya Mudah-mudahan kasih teori satu semakin lagi. sukses, Pak. Ya, di dalam tujuan organisasi ada teori yang disebut dengan balance scorecard. Ya, balance scorecard itu tidak hanya tidak hanya dimensi finansial, tetapi dimensi lingkungan, dimensi proses, dimensi training juga itu ada. Dan itu juga ternyata bisnis tidak hanya untuk dimensi ekonomi saja. Itu barangkali yang jadikan acuan atau pegangan kita. Saya kira itu mungkin sementara. Jadi memang, nah ini komunikasi yang seperti ini membuat kita juga lebih matang lah. Jadi bisa sharing pengalaman satu sama lain. Ya kebetulan saya di industri juga kurang lebih hampir 20 tahun lebih lah gitu di industri yang berkaitan dengan tadi dengan Pemda, dengan ini apa namanya lembaga suudon melulu dengan LSM tidak pernah ada yang ini, selalu aja dari sisi yang ini gitu kan. Jadi itu di tiap daerah ada itu tipikal seperti ini. Ini yang harus kita semakin banyak kita di lapangan, kemudian kita belajar juga mengenai pendekatan akademik. Maka kuliah ini sebetulnya sebagaimana saya sampaikan, bagaimana kita bisa komunikasi dan berpikir lebih terstruktur di dalam mengambil sebuah keputusan, agar keputusan itu adalah memang bisa everybody happy, ya, bisa semua aman gitu kan, seperti itu. Ini yang dituntut kematangan dan seninya sebagai seorang leader. Saya kira itu yang menjadikan progres kita ya, bagaimana kita bisa semakin hari semakin matang. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira sudah cukup ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang Pak Eman, Pak siapa lagi tadi, Pak Edi ya, dan lagi yang lain barangkali. Bu Pipi kalau nggak salah rencananya mulai sekarang ya kalau nggak salah di Bu Pipi itu. Saya ingat. Bukan minggu ini Pak rencananya karena masih ngurus VVIP. Jadi no problem. mungkin setelah Pak siapa tadi, jadi 2 minggu lagi. Siap, no problem. Kita ingin ini aja Bu, ingin menimba pengalamannya di. Boleh. Iya. Siap. Baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu,
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Waktu sudah menentukan jam 9 kurang 5. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau cukup? Sementara ini. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Gawos, Pak Eman atas sharingnya, Pak Rifki. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.